Pekerja lapangan tidak boleh makan di kantin ini. Kamu pikir ini di mana? Perkataan itu meledak di tengah-tengah kantin karyawan yang ramai. Di tempat di mana puluhan orang sedang makan, manajer divisi support itu sama sekali tidak merendahkan suaranya. Pria yang mengenakan wearpack itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak marah, juga tidak bangkit dan pergi begitu saja. Dia hanya dengan tenang membuka aplikasi catatan di ponselnya. Tempat, waktu, isi perkataan, posisi saksi mata, satu persatu ia ketik dengan rapi. Melihat itu, sang manajer berkata sambil mencibir. Mau dicatat buat apa? Lucu sekali kamu. Kalimat itu pun ikut ia catat. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman internal perusahaan muncul. Penugasan dari tim audit, inovasi kantor pusat, penanggung jawab pemeriksaan lapangan budaya organisasi. Wajah sang manajer menjadi pucat pasi saat melihat nama yang tertera. Itu adalah pria berwearpack yang tempo hari berada di antrean kantin. Cibiran itu runtuh di hadapan sebuah catatan. Itulah saat di mana orang yang bersuara paling keras menjadi yang paling hening. Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya ingin datang dan berterima kasih secara pribadi. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Orang lapangan tidak seharusnya pakai fasilitas ini. Tidak punya sopan santun, ya? Kata-kata itu keluar dari tengah kantin. Saat itu adalah puncak jam makan siang di kantin karyawan. Di tengah puluhan orang yang sedang makan, suara Rina bergema keras. Tak ada sedikit pun niat untuk merendahkannya, malah ia mengucapkannya dengan lebih jelas. Budi memegang nampannya dan berdiri di ujung antrean. Wearpack yang sedikit kotor karena oli, sepatu safety, dan bekas gemuk di punggung tangannya. Siapapun yang melihat pasti tahu ia baru saja datang dari area produksi. Budi berhenti saat mendengar kalimat itu. Ia tidak marah, juga tidak terkejut. Ia hanya dengan tenang memastikan dari mana suara itu berasal. Itu adalah Rina Wijaya, manajer divisi support. Suasana kantin sejenak berubah. Sendok yang sedang menyuap nasi berhenti, obrolan terputus, dan beberapa orang mengalihkan pandangan. Ada yang tersenyum tipis, ada yang tiba-tiba mengeluarkan ponsel, dan sebagian besar hanya menatap piring mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tahu dari pengalaman bahwa berpura-pura tidak tahu adalah hal yang paling aman. Rina tidak berhenti di situ. Sok sekali. Kamu pikir ini di mana seenaknya datang ke sini? Bau oli pula. Kalimat itu seolah berputar mengelilingi saisi kantin. Budi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia meletakkan nampannya di meja kosong dan duduk. Lalu ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Sebenarnya, keberadaan Budi di kantin itu bukanlah suatu kebetulan. Ia sengaja memilih waktu yang paling ramai selama jam makan siang untuk datang. Tujuannya adalah untuk memahami alur kerja di lapangan dan melihat secara langsung budaya seperti apa yang mengalir di dalam organisasi. Sudah 3 hari ia berada di pabrik anak perusahaan ini, dan selama itu Budi tidak mengenakan tanda pengenal. Ia meminjam wearpack dan berbaur di antara para pekerja lapangan. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia adalah pekerja lapangan yang baru masuk. Itulah tujuannya. Apa yang terjadi di kantin sangat cocok dengan apa yang telah Budi amati selama 3 hari. Cara bicara yang berubah hanya kepada orang-orang di bawah jabatan tertentu atau dari departemen tertentu. Sikap yang menjadi lebih keras di tempat umum. Pola itu terlihat paling gamblang hari ini di kantin. Budi membuka aplikasi catatan dan mulai menulis satu persatu. Rina melihatnya. Awalnya ia hanya meliriknya sekilas, tetapi ketika Budi terus menatap layar dan mengetik, alisnya terangkat. Apa yang kamu lakukan sekarang? Budi menjawab tanpa mengangkat kepala. Bisakah Anda mengulanginya sekali lagi dengan jelas? Kantin kembali hening. Kali ini adalah keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Jika tadi adalah keheningan yang canggung, kali ini adalah keheningan yang menyiratkan firasat. Rina berkata dengan nada mengejek. Mau dicatat buat apa? Lucu sekali kamu. Budi juga mencatat kalimat itu. Lalu ia mulai makan kembali. Dengan tenang, perlahan. Insiden di kantin tampak seolah sudah berakhir. Rina kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan obrolan dengan rekan-rekannya. Para karyawan kembali mengangkat sendok mereka,
dan jam makan siang berjalan seperti biasa. Budi selesai makan dan meletakkan nampannya di tempat pengembalian. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun, setiap orang di kantin itu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang berbeda. Bagi Rina, tindakan Budi yang mencatat terus mengganjal di pikirannya. Ada perasaan tidak enak, tetapi ia tidak tahu persis apa itu. Pikiran bahwa seorang pekerja lapangan tidak mungkin bisa berbuat apa-apa padanya dengan cepat menepis perasaan tidak enak itu. Karena selama ini memang selalu begitu. Sebenarnya, apa yang terjadi di kantin hari ini bukanlah yang pertama kali. Sudah lebih dari setahun sejak Rina datang ke anak perusahaan ini sebagai manajer divisi support, dan adegan serupa telah terjadi beberapa kali. Suasana di mana pekerja lapangan akan menghindar lebih dulu jika berpapasan di lift, cara kesempatan berbicara dalam rapat yang tidak seimbang, dan praktik pembagian tempat duduk secara tidak tertulis di kantin. Hal-hal semacam itu telah mengakar secara alami di sekitar Rina. Dan karena tidak ada orang di sekitarnya yang berpikir itu salah, Rina pun tidak pernah berpikir bahwa tindakannya itu salah. Sore harinya, Budi kembali turun ke area produksi. Ia merapikan wearpacknya dan berjalan perlahan di lorong pabrik. Lalu ia mengamati adegan saat Rina melewati lorong pabrik, cara ia berbicara dengan karyawan tertentu, percakapan singkat yang terjadi di depan ruang rapat. Adegan di kantin pagi tadi hanyalah salah satu dari banyak cara Rina, dan hal itu terkonfirmasi sepanjang sore. Cara memberikan instruksi melalui aplikasi pesan instan pun berbeda. Meskipun menyampaikan konten yang sama, nada pesan yang dikirim ke pekerja lapangan dan karyawan kantor sama sekali berbeda. Kalimat-kalimat yang tidak jelas, apakah itu instruksi atau perintah. Kalimat-kalimat pendek yang diakhiri dengan tanda seru, bukan titik. Menjelang sore, Budi mencari tempat yang tenang untuk merapikan catatannya. Perkataan di kantin, pergerakan di lorong, perbedaan nada di aplikasi pesan, ketidakseimbangan kesempatan bicara saat rapat. Masing-masing jika dilihat secara terpisah mungkin tampak sepele. Namun, semuanya dilakukan secara berulang ke arah yang sama dan menargetkan objek yang sama. Itu bukanlah karakter pribadi, melainkan sebuah pola, dan sebuah pola berarti bisa dibuktikan. Budi menyimpan catatan yang telah dirapikan dan menutup file tersebut. Besok, laporan sementara harus diserahkan ke kantor pusat. Catatan hari ini saja sudah cukup untuk dijadikan bahan laporan. Di luar jendela, lampu-lampu pabrik mulai menyala satu persatu. Itu adalah sinyal dimulainya shift kerja malam. Budi menatap lampu-lampu itu sejenak sebelum bangkit dari tempatnya. Keesokan paginya, Budi berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia berganti pakaian dengan wearpack di ruang ganti lapangan dan berbaur di antara para pekerja lapangan saat apel pagi. Karena sudah 2 hari ia berada di waktu dan tempat yang sama, pandangan canggung dari sekitarnya sudah jauh berkurang. Pekerjaan pagi dimulai, dan sekitar 1 jam berlalu. Terlihat Rina melewati lorong pabrik. Di sebelahnya ada Agus, wakil manajer produksi, yang mengikutinya sambil melaporkan sesuatu. Rina mendengarkan laporan sambil melihat ponselnya, dan Agus tampak tidak nyaman, sesekali berhenti bicara sebelum melanjutkannya lagi. Budi tidak melewatkan adegan itu. Sambil menjaga jarak, ia berjalan ke arah yang sama secara alami. Ini soal penyesuaian jadwal produksi minggu ini. Ada masukan dari tim lapangan. Kerjakan saja. Kenapa tim lapangan selalu mau kasih masukan? Agus terdiam. Budi mencatatnya. Adegan seperti ini terjadi 2 kali lagi sepanjang pagi. Seorang karyawan yang mencoba memberikan usulan perbaikan proses kerja mendapat jawaban, daripada memikirkan hal seperti itu, lebih baik gerakan tanganmu lebih cepat. Karyawan lain yang meminta penggantian sarung tangan safety dipotong dengan kalimat, yang lama kan masih bisa dipakai. Setiap ucapan memang singkat, tetapi jika diakumulasi, ceritanya menjadi lain. Menjelang makan siang, Budi duduk di meja dekat pintu masuk area dapur. Itu adalah tempat yang sama di mana insiden kantin kemarin terjadi. Dewi, ahli gizi, bolak-balik dari dapur dan melirik ke arah meja itu 2 kali. Itu adalah tatapan mata seseorang yang masih teringat kejadian kemarin. Budi menunggu saat Dewi sendirian dan mendekatinya dengan tenang. Kemarin Anda lihat kejadian di kantin, kan? Dewi sejenak menegang, lalu mengangguk.
Apakah Anda tahu prosedur untuk meminta penyimpanan rekaman CCTV? Dewi menatap Budi sejenak setelah mendengar pertanyaan itu. Ia hendak bertanya siapa orang ini, tetapi intuisinya mengatakan sebaiknya ia tidak bertanya. Saya tahu. Bisa diajukan melalui tim umum. Bisakah saya minta tolong diajukan hari ini? Termasuk untuk tanggal kemarin. Dewi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak menanyakan alasannya. Sore harinya, Agus melewati Budi. Mata mereka bertemu sekilas, dan Agus terus berjalan tanpa berhenti. Namun, setelah beberapa langkah, ia berbalik. Soal yang Anda catat di kantin kemarin. Budi menjawab dengan tenang. Ya. Agus tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia berhenti. Lalu ia berkata singkat. Saya sudah menyimpan percakapan di grup WhatsApp setelah kejadian itu. Siapa tahu Anda butuh. Budi mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Satu kalimat itu sudah cukup. Malam itu, Dewi menyerahkan formulir permintaan penyimpanan rekaman CCTV ke tim umum. Ia butuh waktu lama untuk menulis alasan di formulir. Bukan karena ia tidak tahu harus menulis apa, tetapi karena ia memikirkan bagaimana cara menuliskannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Akhirnya, Dewi menulis, untuk keperluan verifikasi fakta terkait budaya organisasi. Singkat, tetapi tidak salah. Setelah menyerahkan formulir, Dewi duduk termenung di kursinya untuk waktu yang lama. Ia memikirkan apakah yang baru saja dilakukannya adalah hal yang benar, dan apa yang akan terjadi nanti. Namun, adegan di kantin kemarin kembali terlintas di benaknya. Suara Rina, orang-orang yang hanya duduk diam tanpa bisa berkata apa-apa saat mendengarnya, dan pria berwerpak yang dengan tenang membuka aplikasi catatannya. Jelas sekali pria itu sedang melakukan sesuatu. Dan jika itu adalah arah yang benar, ia merasa harus melakukan apa yang ia bisa. Dewi baru meletakkan ponselnya setelah menerima pesan konfirmasi permintaan CCTV. Malam itu, Agus menatap layar grup WhatsApp hingga larut. Alur percakapan di mana seseorang mengatakan kejadian di kantin tadi keterlaluan, lalu dengan cepat beralih ke topik lain. Dan kalimat seseorang yang menutupnya dengan, dia memang orangnya seperti itu. Agus mengambil tangkapan layar dari percakapan itu. Sebenarnya, Agus sudah lama bekerja di perusahaan ini. Ia sudah ada sebelum Rina datang, dan merupakan salah satu orang yang melihat dari dekat bagaimana segalanya berubah setelah Rina datang. Awalnya ia berpikir mungkin gaya kepemimpinan setiap manajer berbeda. Kemudian ia berpikir, mungkin akan membaik seiring berjalannya waktu. Namun, setahun berlalu dan tidak ada yang membaik, malah semakin mengakar. Tetapi kemarin, saat melihat pria berwerpak itu mengeluarkan aplikasi catatannya di kantin, Agus untuk pertama kalinya berpikir lain. Orang ini tidak hanya diam dan menerima, dia akan menempuh jalur prosedur. Agus menyimpan file tangkapan layar itu dan mencatat tanggalnya, untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Sementara itu, Rina tidur nyenyak malam itu tanpa banyak pikiran. Insiden di kantin sudah lama terhapus dari benaknya, karena selama ini, kejadian serupa tidak pernah menimbulkan masalah apapun. Pikiran bahwa siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku, sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Keyakinan itulah yang paling berbahaya, tetapi Rina tidak menyadarinya. Malam itu, Budi mengirimkan laporan sementara ke kantor pusat. Isi pemeriksaan lapangan selama 3 hari, kronologi insiden di kantin, dan pola-pola tambahan yang terkonfirmasi setelahnya. Di lampiran, terdapat isi catatan dan tangkapan layar pesan instan yang relevan. Di akhir laporan, ia menambahkan satu baris lagi. Permintaan penyimpanan rekaman CCTV telah selesai. 2 orang saksi mata yang bersedia memberikan keterangan telah diidentifikasi. Setelah mengirimkan laporan, Budi menatap keluar jendela. Lampu-lampu pabrik di malam hari tampak rendah menyala. Masih ada orang yang bekerja. Alasan Budi datang ke pabrik ini adalah karena orang-orang itu. Besok, pengumuman akan dirilis. Sehari sebelum pengumuman itu dirilis, Budi tidak turun ke lapangan pagi-pagi sekali. Sebaliknya, ia memesan satu ruang rapat yang sepi, menutup pintu, dan duduk di dalamnya. Di atas meja,
catatan yang terkumpul selama 4 hari tersebar. File catatan, tangkapan layar pesan instan, memo pergerakan di lapangan, ringkasan waktu perkataan. Ia membacanya satu persatu untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Catatannya sudah cukup. Namun, yang Budi inginkan bukan hanya menyelesaikan satu insiden. Ia ingin mengungkap masalah struktural yang telah berulang di pabrik ini. Untuk itu, ia harus menunjukkan bukan hanya insiden di kantin, tetapi seberapa lama dan seberapa luas hal itu telah berlangsung. Budi meninjau kembali masukan-masukan tidak resmi yang diterima dari lapangan sejak Rina mulai menjabat. Usulan yang masuk ke kotak saran tetapi ditutup tanpa tindak lanjut. Pola di mana pembicara dalam notulen rapat cenderung berasal dari departemen tertentu, dan kesenjangan antara hasil penilaian kinerja pekerja lapangan dan karyawan kantor. Itu semua adalah item yang dimulai, atau menjadi lebih jelas, setelah Rina menjabat. Budi menghubungkan konten-konten itu, dan merangkumnya menjadi satu alur. Insiden di kantin adalah adegan yang paling terlihat di permukaan, dan di bawahnya ada hal-hal yang jauh lebih lama menumpuk. Sore harinya, Budi menerima pesan dari Dewi. Penyimpanan CCTV sudah dikonfirmasi, 2 sudut di area kantin, 1 di lorong. Budi menjawab singkat. Terima kasih. Dewi ragu sejenak, lalu mengirim 1 pesan lagi. Saya melihat semuanya hari itu, dari pintu masuk dapur. Jika perlu, katakan saja. Budi membaca pesan itu, dan menatap layar sejenak. Dewi secara sukarela menyatakan kesediaannya untuk bersaksi. Tanpa dipaksa, Budi membalas pesannya. Saya akan menghubungi Anda jika prosedur resmi dimulai. Terima kasih. Agus juga bergerak. Sore itu, Agus mulai menuliskan adegan-adegan yang ia saksikan selama setahun terakhir di sebuah memo. Meskipun tanggalnya tidak selalu akurat, ia ingat tempat dan isi perkataannya. Terutama adegan di mana Rina secara terbuka memotong pembicaraan pekerja lapangan atau tidak memberikan kesempatan berbicara di ruang rapat, hal itu terjadi berkali-kali sehingga mudah untuk diingat. Setelah selesai menulis memo, Agus menatapnya lama. Ia tahu bahwa isi memo ini bisa menjadi surat pernyataan. Bohong jika ia tidak merasa takut. Namun, kata-kata yang diucapkan Budi kemarin masih terngiang di benaknya. Bukan diucapkan secara langsung, tetapi terbaca dari sikapnya. Bahwa ini bukan dilakukan sendirian. Bahwa ini dilakukan di dalam prosedur. Agus memindahkan memo itu ke dalam sebuah file, lalu menyimpannya. Malam itu, Budi menyelesaikan laporan akhirnya. Ia menulis judul di halaman sampul. Laporan akhir pemeriksaan lapangan budaya organisasi, verifikasi pola perkataan dan perilaku serta masalah struktural terkait manajer divisi support. Daftar lampirannya saja ada 12 item. Budi mengirimkan file itu dan bersandar di kursinya. Besok pagi, pengumuman akan dirilis. Pukul 10 pagi. Sebuah postingan muncul di papan pengumuman intranet perusahaan. Judulnya adalah ini. Pengumuman kepegawaian. Penugasan dari tim audit, Inovasi Kantor Pusat, Budi Santoso, penanggung jawab pemeriksaan lapangan budaya organisasi. Pemberitahuan dimulainya investigasi kasus pelanggaran budaya organisasi. Kurang dari 10 menit setelah pengumuman itu dipasang, grup-grup WhatsApp di pabrik mulai ramai, awalnya dimulai dengan, siapa orang ini? Lalu, reaksi terhadap kata-kata tim audit, inovasi mulai membanjir. Grup-grup yang tadinya sepi tiba-tiba dipenuhi pesan. Rina membaca pengumuman itu di mejanya. Awalnya ia tidak mengenali namanya. Budi Santoso. Nama yang asing. Namun, saat membaca jabatan penanggung jawab pemeriksaan lapangan, ada sesuatu yang mengganjal. Dan saat membaca kalimat dimulainya investigasi kasus pelanggaran budaya organisasi, tangannya berhenti bergerak. Rina membaca kembali layar itu. Perlahan, kata demi kata. Lalu ia teringat. Werpak, Noda Oli, pria yang berdiri di antrean kantin sambil memegang nampan, tangan yang mengeluarkan aplikasi catatan, suara yang rendah namun jelas. Bisakah Anda mengulanginya sekali lagi dengan jelas? Saya perlu mencatatnya. Wajah Rina menjadi pucat pasi. Orang-orang yang tertawa di kantin pun raut mukanya mulai mengeras. Setelah membaca pengumuman,
Tidak butuh waktu lama untuk menyusun kepingan puzzle. Ada orang-orang di antara pekerja lapangan yang mengingat pria itu, dan setelah namanya diungkap, adegan-adegan selama 3 hari terakhir mulai tersusun kembali satu persatu. Pria yang berjalan dengan tenang, pria yang mencatat di kantin, pria yang matanya bertemu di lorong, pria itu. Jangan-jangan. Kalimat itu muncul di mana-mana. Rina bangkit dari kursinya. Ia hendak pergi ke tim HRD, tetapi berhenti. Ia tidak tahu harus bertanya apa, harus berkata apa. Ia hanya duduk kembali. Layar komputernya masih menampilkan halaman pengumuman, dan nama Budi Santoso masih tertera di sana. Waktu makan siang tiba. Kantin lebih sepi dari biasanya. Obrolan menjadi lebih singkat, dan banyak orang yang makan dengan cepat lalu pergi. Orang-orang yang kemarin duduk di sekitar Rina hari ini duduk di meja lain. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi semua orang tahu, suasananya telah berubah. Rina tidak bisa makan dan kembali ke mejanya. Sehari setelah pengumuman itu keluar, pada sore harinya, sebuah jadwal rapat muncul. Di daftar peserta, tertera nama Rina dan 2 orang terkait lainnya. Judul rapatnya sederhana, wawancara terkait pemeriksaan budaya organisasi. Rina berhenti sejenak di depan ruang rapat. Ia tahu siapa yang ada di dalam. Tapi ia harus masuk. Ia memegang gagang pintu dan membukanya. Di seberang meja, seorang pria berpenampilan rapi duduk. Pria yang sama yang 3 hari lalu mengenakan wearpack dan berdiri di antrean kantin. Itu adalah Budi Santoso. Budi tidak bangkit dari kursinya saat Rina masuk. Ia hanya mengangguk sambil tetap duduk. Silakan duduk. Rina duduk di kursinya. Matanya bertemu dengan pria di seberangnya. Mata yang sama yang ia pandang dengan cibiran di kantin, tetapi kini mereka berhadapan di ruang yang sama sekali berbeda, dengan posisi yang sama sekali berbeda. Budi membuka sebuah file dan berkata, "Saya akan membagikan hasil temuan selama pemeriksaan lapangan 4 hari terakhir. Perkataan Anda kepada saya di kantin telah diverifikasi melalui rekaman suara, CCTV, dan kesaksian saksi mata." Rina membuka mulutnya. "Itu karena saya tidak tahu." Budi menyambung perkataannya. "Bukan karena tidak tahu, tapi karena kebiasaan. Cara yang sama terkonfirmasi telah berulang tidak hanya di kantin, tetapi juga di lorong, ruang rapat, dan aplikasi pesan instan. Secara konsisten ditujukan kepada jabatan dan departemen tertentu." Rina tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Budi mengeluarkan file satu persatu dan meletakkannya di atas meja. Tangkapan layar CCTV kantin, log instruksi dari aplikasi pesan instan, surat kesaksian dari Dewi, rangkuman kesaksian dari Agus sebagai saksi, dan yang terakhir, riwayat usulan tidak resmi dari para pekerja lapangan yang ditutup tanpa tindak lanjut. Ini bukan salah paham. Ini adalah sebuah pola. Rina berkata lagi, "Sepertinya ada salah paham. Waktu itu di kantin, saya hanya..." Budi mendorong selembar kertas ke depan Rina. "Ini adalah transkrip perkataan Anda hari itu. Lengkap dengan waktunya. Jika ada yang ingin Anda sanggah, silakan." Rina menatap kertas itu. Kata-kata yang ia ucapkan tertulis persis seperti aslinya. Orang lapangan tidak seharusnya pakai fasilitas ini. Sok sekali. Bau oli pula. Dicetak dalam huruf, kata-kata itu tampak lebih tajam. Tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Budi tidak berteriak. Ia juga tidak meninggikan suaranya. Ia mengeluarkannya satu persatu dengan kalimat yang tenang dan rendah. Justru itu terasa lebih berat. Semua orang di ruang rapat itu merasakan bahwa hal-hal yang menumpuk tanpa suara meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada ledakan apapun. Setelah wawancara selesai, Rina keluar dari ruang rapat. Lorong itu tampak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, suara telepon terdengar, mesin fotokopi beroperasi. Namun, apa yang dilihat Rina terasa berbeda. Lorong yang selama ini ia lewati tanpa perasaan apa-apa, hari ini terasa sempit. Pengumuman lanjutan keluar 3 hari setelah wawancara. Pemberitahuan tindakan lanjut atas hasil investigasi pelanggaran budaya organisasi. Manajer terkait dinonaktifkan dari jabatannya dan dibatasi wewenangnya. Proses disipliner dimulai.
seluruh karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan budaya organisasi. Kali ini pun, begitu pengumuman diunggah, grup-grup WhatsApp kembali bergerak. Namun, suasananya berbeda. Berbeda dari kehebohan sebelumnya, kali ini pesan-pesan yang dikirim lebih tenang. Kata-kata singkat, emotikon, dan keheningan yang panjang. Orang-orang yang tertawa di kantin adalah yang pertama kali menjadi diam. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perkataan seseorang dicatat, menjadi sebuah prosedur, dan kembali sebagai sebuah hasil. Mereka belajar dengan pahit kali ini bahwa alasan tidak tahu tidak berlaku. Dewi membaca pengumuman itu dan berhenti sejenak di dapurnya. Ia teringat malam saat ia menyerahkan formulir permintaan penyimpanan rekaman CCTV. Ia tidak tahu apakah itu benar, tetapi saat itu ia memastikan bahwa apa yang dilakukannya ternyata menuju arah yang benar. Syukurlah CCTV-nya disimpan, gumamnya pada diri sendiri. Agus membaca pengumuman itu dan menatap layar untuk waktu yang lama. Ia teringat rasa takut saat menyerahkan rangkuman kesaksiannya. Dan yang lebih lama ia ingat adalah adegan-adegan selama setahun di mana ia hanya berpura-pura tidak tahu dan melewatinya begitu saja. Seharusnya waktu itu aku tidak pura-pura tidak tahu. Penyesalan itu tidak mudah hilang. Namun, Agus memutuskan untuk menggunakan penyesalan itu ke arah yang berbeda. Jika ia melihat adegan serupa di masa depan, ia tidak akan menyesal di kemudian hari seperti kali ini. Pada hari pengumuman itu dirilis, Budi berkeliling pabrik sekali lagi pada sore harinya, bukan dengan wearpack, tetapi dengan setelan jas rapi. Kali ini, orang-orang menyapanya lebih dulu. Budi membalas sapaan mereka satu persatu sambil berjalan. Seorang pekerja lapangan mendekatinya dengan tenang dan berkata, "Terima kasih, selama ini kami tidak bisa bicara." Budi mengangguk. Kedepannya, jika ada hal yang sulit untuk diutarakan, gunakanlah prosedur. Prosedur itu ada untuk digunakan. Apa yang ingin Budi lakukan di pabrik ini bukanlah mempermalukan seseorang di depan umum. Ia ingin memperbaiki struktur yang memungkinkan seseorang merendahkan orang lain di kantin. Menghukum satu orang saja tidak cukup. Lingkungan yang memungkinkan orang itu bertindak seperti itu harus diubah. Budi mengirimkan laporan terakhirnya ke kantor pusat. Dokumen yang merangkum hasil tindakan beserta rekomendasi perbaikan struktural yang diperlukan di pabrik ini. Formalisasi saluran untuk menampung pendapat pekerja lapangan. Penetapan standar untuk mencegah ketidakseimbangan kesempatan berbicara dalam rapat. Periodisasi pemeriksaan budaya organisasi. Ia menuliskannya baris demi baris. Di baris terakhir, ia menulis satu kalimat. Kekuasaan tidak dipertahankan dengan suara paling keras. Catatan dan prinsiplah yang pada akhirnya akan bertahan. Setelah mengirimkan laporan, Budi menatap keluar jendela. Asap mengepul dari cerobong asap pabrik. Hari ini pun ada orang yang bekerja. Alasan Budi datang ke pabrik ini, dan alasan ia akan kembali ke kantor pusat, adalah karena orang-orang itu. Hal-hal yang ditumpuk dalam diam pada akhirnya akan terungkap. Dan hal-hal yang ditekan terlalu lama pada akhirnya, tidak akan mampu menahan bebannya. Itulah yang ditinggalkan oleh cerita ini.